Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit diiringi hujan, semoga suaranya tidak berisik dan tidak mengganggu suara saya, sehingga masih tetap bisa enjoy untuk dinikmati. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Ari Wawan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam ngarit bres, izin tanya, apakah pakai rendeng kacang hijau, kulit kacang hijau kering, ataupun kedelai menyebabkan keguguran? Apakah cuma mitos? Laskar Ngarit, rendeng, daun kacang tanah, daun kacang hijau itu banyak mengandung nitrit dan nitrat. Nitrit atau nitrat itu prosesnya ya. Nah, kita tahu nitrit atau nitrat ini dia memiliki dampak teratogenik atau menyebabkan kelainan pada janin. Bahkan di level tertentu, di level kepekaan tertentu seekor induk ini bisa menyebabkan keguguran. Laskar Ngarit, kita kan bisa baca-baca terkait kandungan nitrat dan nitritnya. Jadi si rendeng ini merupakan salah satu tumbuhan yang kadar nitratnya ini terlalu tinggi, sehingga nitrit dan nitrat inilah yang menyebabkan abortus pada kebuntingan seekor induk. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi Laskar Ngarit, apakah berarti mutlak harus dihindari? Maka kita kembali ke rumus bahwa tingkat sensitivitas seekor induk terhadap masuknya nitrit atau nitrat ini itu berbeda. Sama seperti kita, ketika kita ada yang satu makan satu cabai saja kita sudah diare, ada yang makan 10 sampai 15 kita masih oke-oke saja. Seperti itu. Tingkat kepekaan atau sensitivitas induk terhadap nitrit dan nitrat ini juga berlainan. Tetapi demi menjaga kebuntingan dan biar tidak gelo atau menyesal, maka saran saya sebaiknya jangan diberikan rendeng pada saat kebuntingan. Ini hanya saran saja. Jenengan bisa baca-baca daun atau hijauan yang menyebabkan keguguran pada sapi. Nanti di Google atau biasanya ada hasil penelitian, di situ dijelaskan. Laskar Ngarit. Siap. Yang kedua, konveksi Masagena bertanya, saya punya sapi jenis Angus bakalan sudah 12 kali di IB, 12 kali Laskar Ngarit, tapi belum bunting. Birahinya normal setiap 18 hari. Petugas IB bilang ini umurnya terlalu muda. Apakah ini dampak dari suntik perangsang? Siap. Laskar Ngarit, ketika rangsang atau suntik rangsang ini yang diberikan adalah estrogen. Nah, hormon estrogen adalah hormon birahi. Hormon estrogen adalah hormon yang mengontrol gejala birahi. Vulva, vagina bengkak, memerah, bengak-bengok, celingkrak-cingklik, sampai keluar lendir. Ini dikontrol oleh hormon estrogen. Tetapi hormon estrogen yang disuntikkan pada sapi, dia tidak akan menstimuli munculnya aktivitas korpus luteum dan folikuler. Sehingga bila memang nggak ada ovumnya, sapi tetap birahi, tetapi tidak ada sel telur yang dibuahi. Laskar Ngarit. Maka dari itu, apakah ini efek dari suntik perangsang? Bila setiap birahi dirangsang, iya. Karena estrogen itu hanya memunculkan gejala birahi, hanya memunculkan gejala-gejala birahi yang memang itu dikontrol oleh hormon estrogen. Tetapi semu, dia tidak ada ovum yang dihasilkan oleh mekanisme hormonal sebelum munculnya estrogen. Jadi nggak mungkin bunting. Nah, pertanyaannya adalah, bila 18 hari selalu birahi dan injeksi perangsangnya hanya sekali awal, maka sebenarnya rumusnya harusnya sapinya jenengan ini bisa
bunting atau birahinya birahi yang baik, Laskar Harip. Oke, Laskar Harip. Jadi bila sapinya konveksi Masagena ini setiap 18 sampai 21 hari sekali dia birahi, maka sebenarnya aktivitas hormonalnya sudah ada, Laskar Harip. Tetapi kenapa sampai 12 kali di IB kok nggak bisa? Karena jenengan harus memastikan beberapa faktor terpenuhi. Sapi birahi rutin. Oke. Yang kedua, deteksi birahi tidak telat. Yang ketiga, petugas inseminator datang tepat waktu. Oke. Yang keempat, tata laksana inseminasi buatan dilakukan dengan baik. Yang kelima, kualitas sperma bagus. Yang keenam adalah faktor rezeki. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Adelia Zahrani bertanya, salam ngarik dari Bojonegoro, Dok. Siap. Kalau induk sapi seusai melahirkan, apa perlu diberi obat cacing, Dok? Mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Iya, induk habis melahirkan sebaiknya diberi obat cacing di hari ke-14 sampai hari ke-20, Laskar Harip. Tujuannya adalah agar membebaskan si induk dari infeksi cacing, agar ketika dia birahi ke hari ke-60, induk sudah langsung bisa diinseminasi buatan dan induk sudah terbebas dari salah satunya cacing hati dan toksokara, agar tidak menular ke anak yang akan dikandung selanjutnya, Laskar Harip. Jadi sekarang melahirkan, kalau yang tatak dapat 7 hari induk dikasih obat cacing. Kalau yang tidak tatak, hari ke-14 atau hari ke-20 baru diberikan obat cacing. Tujuannya adalah membersihkan cacing agar ketika si induk ini birahi di hari ke-60, ya, maka bisa langsung diinseminasi buatan. Tujuannya biar bebas dari cacing, anaknya sehat, induknya sehat, dan terbebas dari cacing hati. Obat cacing yang bisa jenengan berikan adalah albenol, wormzol, VRMO, flukisid, dan lain-lain. Banyak sekali. Jenengan bisa beli di dokter hewan, di mantri, ataupun di poultry shop yang menyediakan obat cacing. Bila di sana tidak ada yang jual obat cacing, jenengan bisa beli di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Banyak banget. Sekarang eranya kirim-kirim online, paket, gitu. Masuk, Pak Eko. Siap. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang menarik, masih terkait dengan pertanyaan ketiga. Dari Anto Tating bertanya, obat cacing yang paling bagus apa ya, Dok? Nah, Laskar Harip, setiap cacing memiliki, ya, jadi cacing itu banyak. Cacing pencernaan saja banyak, ya. Ada Strongylosis, Bunostomum, ada Ankylostoma, ada Toxocara, dan lain-lain banyak. Belum lagi cacing hati, Fasciola hepatica, belum lagi cacing jantung. Banyak sekali jenis cacing. Tidak hafal saya. Silakan dibaca. Ya, saking banyaknya, maka si cacing ini memiliki tingkat sensitivitas terhadap obat yang lain-lain. Ada yang sensitif terhadap pirantel, ada yang sensitif terhadap praziquantel, ada yang sensitif terhadap albendazole, tapi tidak sensitif terhadap bahan yang lainnya. Nah, kalau pertanyaan Mas Anto Tating ini obat cacing apa yang paling bagus? Obat cacing yang kandungannya sensitif terhadap cacing yang sedang diderita. Diberikan dengan dosis yang tepat, diulangi pada waktu yang tepat, Laskar Harip. Itu paling bagus. Nah, masalahnya peternak kita mau melakukan uji lab di mana, pemeriksaan cacingnya apa, di stadium apa, kan nggak ada. Maka saran dari kita adalah gunakanlah obat cacing spektrum luas. Obat cacing spektrum luas ini adalah obat cacing yang bisa mengobati berbagai macam jenis cacing, meskipun kadang tidak bisa 100%. Bukan hanya berbagai macam jenis cacing, Laskar Harip, tetapi juga di stadium-stadium lainnya. Stadium telur, dewasa, maupun stadium yang lain. Rumit sebenarnya. Makanya kenapa kita menyarankan gunakanlah obat cacing spektrum luas, gunakanlah pengulangan dengan dosis yang tepat. Maka Laskar Harip bila ingin memberikan obat cacing spektrum luas, bisa menggunakan semacam albenol, wormzol, VRMO, flukisid spesifik untuk cacing hati, ya, dan beberapa kalbazen bisa, dan harus diulang.
itu bisa jenengan gunakan untuk sapinya jenengan Laskar Ngarit. Siap? Itu Mas Anto Tating, semoga berkenan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima. Hasan Sofyan, Pak, sapi betina kalau dikasih onggok singkong juga tidak apa-apakah? Siap, Laskar Ngarit. Onggok singkong ini merupakan pakan alternatif, atau singkong merupakan pakan alternatif tambahan, baik dalam bentuk bonggolnya, perasannya, ampasnya, maupun lain-lainnya, kulitnya bahkan. Nah, tetapi saran saya, karena telo atau ketela ya, singkong ini ada jenis yang mengandung racun sianida HCN, dan ini membunuh si sapi yang pertama. Yang kedua, bila penggunaannya tidak bersih, penggunaannya terlalu asam, maka ini bisa menyebabkan asidosis Laskar Ngarit. Sudah kita bahas di video sebelumnya, sapi demamnya sumer, nafasnya terengah-engah, deredek, tiba-tiba geblak dan mati. Maka onggok singkong maupun produk olahan lainnya sebaiknya diberikan dalam bentuk cacahan untuk membuka partikelnya. Yang kedua, sudah direndam. Yang ketiga, sudah dicuci dan dialiri air, serta jangan diberikan dalam bentuk busuk. Oke lah Pak Dokter, sapi saya di rumah nggak apa-apa kok. Mungkin belum, karena terkait dengan asidosis metabolisme, asidosis yang masuk melalui makanan, ini nanti akan ada akumulasi asam di dalam darah yang di level tertentu sapi kita sudah tidak toleran, sehingga ngongsrong, diredek, ambruk, mati Laskar Ngarit. Sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, bisa jenengan cek di video tersebut. Silakan dicari tentang asidosis pada sapi. Siap. Jadi Mas Hasan Sofyan boleh diberikan jenengan pecah ya, jenengan picali atau dicacah, dirajang. Yang kedua, bisa direndam dulu. Yang ketiga, berikanlah dalam kondisi segar, atau setidaknya ketika kita mencium kita tidak pusing. Artinya di situ tidak ada amoniak, tidak ada asam yang menyebabkan asidosis atau indigesti atau kembung di lambungnya si sapi tersebut. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang berhasil kita bahas. Semoga berkenan. Jangan lupa bantu channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar menyebar di seluruh peternak di Indonesia. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.